Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga sekalian dalam keadaan sehat semua. Nah, hari ini kita bakal membahas materi kita yang selanjutnya, yaitu terkait tentang vektor, di mana hari ini kita akan membahas perkalian skalar antar dua vektor. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari tentang perjumlahan vektor, pengurangan vektor, baik secara geometris maupun secara analitisnya atau secara aljabarnya. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari bagaimana sebuah vektor itu memiliki komponen atau bisa dibentuk dalam bentuk. Misalkan kita punya vektor A itu bisa kita nyatakan sebagai X, Y, atau X, Y, atau kita bisa nyatakannya sebagai koordinat X, Y ditambah Y, J, seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari perkalian skala antar dua vektor dan bagaimana cara kita menemukan formula atau rumus yang akan mempermudah perhitungan kita ke depannya. Nah, di dalam perkalian antar dua vektor, itu kita akan mengenal namanya dot product. Jadi, jika kita mau mengalihkan dua vektor dua dimensi, itu kita menggunakan simbol, misalkan A dot B. Jadi vektor A dot vektor B. Nah, apa sih? Nah, tanda titik ini dibaca dengan dot atau bisa juga disebut sebagai dot product. Lalu, apa itu dot product? Dot product itu adalah cara kita mengukur seberapa besar suatu vektor mengikuti vektor yang lain. Nah, maksudnya adalah jika kita punya arah atau kita ingin mendorong suatu benda, kita punya benda yang akan kita dorong atau kita antarkan ke arah vektor A, ke arah vektor A. Nah, maka A dot B itu adalah kita tadi kan mau mengantar suatu benda dari titik asal ini searah dengan vektor A, seperti itu. Nah, tapi ternyata dalam proses tersebut kita enggak lurus gitu atau enggak mengarah ke A secara langsung. Misalkan kita mengarahnya ternyata benda yang kita dorong itu mengarah ke arah vektor B, gitu. Ke arah vektor B. Nah, maka A dot B itu menunjukkan seberapa besar dorongan yang kita lakukan tadi itu benar-benar searah dengan arah yang diinginkan. Arah yang diinginkan itu adalah arah vektor A. Jadi vektor A dot vektor B itu adalah bagaimana atau seberapa besar dorongan kita benar-benar searah dengan arah yang kita inginkan. Di mana jika arahnya benar, kalau vektor B-nya benar-benar mengarah ke A, maka hasilnya akan semakin besar atau semakin maksimal. Nah, terus kalau arahnya ternyata tegak lurus dengan vektor A, maka arah kita atau perjalanan kita itu sama dengan nol karena kita nggak berubah atau nggak berpindah sama sekali. Nah, sedangkan kalau arah vektor kita itu berlawanan dengan vektor A, maka kita akan menghasilkan nilai negatif. Kenapa? Karena dari titik asal kita itu menjauhi tujuan kita karena kita ke arah kiri. Nah, jadi A dot B itu adalah seberapa besar perjalanan kita itu benar-benar mengarah ke vektor A. Seperti itu. Atau jika kita proyeksikan, berarti perjalanan kita terhadap vektor A cuma sebatas ini doang. Proyeksi ini harus tegak lurus dengan vektor A. Dari titik atau tujuan vektor B itu tegak lurus dengan vektor A. Nah, jika perjalanan kita itu membentuk suatu sudut theta, maka panjang proyeksi kita atau panjang jarak dari titik asal ke proyeksi B ini itu bisa dicari dengan mencari cos theta. Kita tahu cos theta itu adalah samping per miring. Di sini sampingnya adalah proyeksi B ini, gitu. Berarti proyeksi B, panjang proyeksi atau proyeksi B per miring. Miring itu adalah panjang dari vektor B atau panjang dari vektor B. Betul. Nah, sehingga di sini kita punya bahwa proyeksi B atau panjang proyeksi B itu sama dengan panjang vektor B dikali cos theta. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat
Ini berarti di sini kita punya vektor A dot vektor B, di mana vektor A ya panjangnya sama dengan panjang A atau panjang vektor A dikali vektor B, di mana B tadi udah kita proyeksikan dengan A, atau yang ini tadi proyeksi B. Berarti proyeksi B itu sama dengan dikali vektor panjang vektor B dikali cos theta. Seperti itu. Sehingga vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Seperti itu. Nah, inilah hubungan antara suatu vektor A dengan panjang vektor A dan sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa jika kita punya, bentar kita gambarkan terlebih dahulu. Kita punya nih sejauh sumbu X, yang ini sejauh sumbu Y. Terus di sini kita punya titik O. Dan kita punya vektor A ke titik A. Dengan titik A itu koordinatnya XA, XA, YA, koordinat titik A. Dan vektor B ke titik B dengan koordinat XB, YB. Seperti itu. Nah, jika kita mau mencari sudut, misalkan sudut dari B, sudut yang dibentuk vektor B itu adalah beta, lalu sudut yang dibentuk oleh vektor A itu adalah alfa, sedangkan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu adalah theta. Berarti kita tahu bahwa theta itu besarnya sama dengan beta dikurang alfa. Seperti itu. Nah, kita tahu besar sudut theta itu adalah beta dikurang alfa. Nah, lalu kita buat garis proyeksi atau garis bantu yang tegak lurus dari A tegak lurus sumbu X dan dari B tegak lurus sumbu X juga gitu. Sehingga di sini kalau kita pakai aturan sin dan cos, kita punya bahwa sin alfa, alfa itu depan per miring. Iya. Berarti di sini kita punya depan sudut alfa itu adalah tinggi koordinat titik X, yaitu YA. Berarti kita punya depan atau YA per miringnya itu adalah panjang vektor A. Panjang vektor A. Lalu sedangkan cosnya, cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya itu adalah XA, koordinat X terhadap sumbu, koordinat A terhadap sumbu X, yaitu XA per miringnya itu adalah panjang vektor alfa. Lalu kalau mencari sin beta, kita punya sin beta itu depan per miring. Depan sin beta atau sudut beta itulah YB. YB per miringnya itu panjang vektor B. Lalu cos beta itu sampingnya itu adalah XB. XB per panjang vektor B. Berarti kan kita sekarang mau mencari besar sudut theta, di mana besar sudut theta itu adalah besar sudut beta dikurang besar sudut alfa gitu. Sehingga kalau kita cari cos theta, di mana theta itu adalah beta dikurang alfa, maka kita tahu bahwa rumus
pengurangan cos dari dua sudut itu adalah cos beta dikali cos alfa ditambah sin beta dikali sin alfa. Sekarang kita substitusi. Cos beta kita punya XB per panjang vektor B. Cos alfa itu XA per panjang vektor A ditambah sin beta itu adalah YB per panjang vektor B dikali sin alfa itu adalah YA per panjang vektor A. Di sini kita udah punya penyebut yang sama, yaitu panjang vektor A dikali panjang vektor B untuk semua pecahannya. Sehingga di sini kita punya cos beta dikurang alfa itu adalah cos theta sama dengan XB dikali XA ditambah YB dikali YA per panjang vektor B dikali panjang vektor A. Seperti itu. Atau bisa kita nyatakan sebagai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta itu sama dengan XB dikali XA ditambah YB dikali YA. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa, cos theta itu adalah A vektor A dot vektor B. Seperti itu. Nah, maka kita substitusi vektor A dot vektor B ini ke sini. Ini sama dengan vektor A dot vektor B. Maka kita punya rumusnya vektor A dot vektor B sama dengan XA dikali XB ditambah YA dikali YB. Sedangkan kita tahu bahwa vektor A itu memiliki komponen XA, YA, dan vektor B memiliki komponen XB, YB. Berarti dot produk dari vektor A dan vektor B sama saja dengan kita menjumlahkan hasil perkalian komponen-komponennya. Di mana komponen A di sumbu X dikali komponen B di sumbu X ditambah komponen A di sumbu Y dikali komponen B di sumbu Y lalu kita jumlahkan. Gitu. Jadi ada dua cara untuk mencari A dot B. Vektor A dot vektor B itu ada dua cara. Pertama, kita bisa mencari dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta sama, atau kita juga bisa mencari vektor A dot vektor B dengan cara mengalihkan komponennya, yaitu XA dikali XB ditambah YA dikali YB. Seperti itu. Ada dua cara untuk mencari vektor. Nah, selanjutnya teman-teman silakan bisa mencoba mengerjakan persoalan-persoalan yang ada di LKPD yang sudah disediakan. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.